Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun ternyata semester 2 kita kali ini tahun pembelajaran 2020-2021 kita harus masih belajar secara online, secara daring ya, karena masih pandemi. Tapi ya kita tetap semangat ya anak-anak ya, walaupun tatap mukanya secara daring saja. Kalau ibu sudah tahu lah ya, kelas 8 kelas 8 juga insya Allah sudah tahu ya sama ibu. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis yang semester 2 untuk materi pertama ini. Bab berapa ya? Bab 5 ya. Bab 5 ini tentang tajwid ya. Kalau pada semester 1 kita sudah menjelaskan tentang mad far'i yang antara lain adalah mad arid li sukun, mad iwad dan mad lain. Nah, pada semester genap kali ini kita akan mempelajari mad far'inya itu adalah mad silah, mad badal, mad tamkin dan mad farqi ya. Nah, untuk itu silahkan anak-anak simak video penjelasan tentang hukum tajwid ini biar paham ya dalam mengerjakan nanti tugas yang ibu berikan. Jadi kali ini ibu akan menjelaskan tentang mad silah, mad badal, mad tamkin dan mad farqi. Mungkin pada pertemuan pertama sekarang mad silah dulu ya, karena kalau sekaligus 4 hukum nanti terlalu panjang, anak-anak juga males atau capek ya nontonnya ya. Jadi sekarang mad silah dulu, insya Allah pertemuan selanjutnya adalah mad tamkin, mad farqi. Oke? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini satu dulu, yaitu mad silah ya. Yang pertama, mad silah ini, mad artinya panjang, silah adalah hubungan ya, silah ya. Nah, mad silah ini dibagi dua. Ada mad silah qasirah ya, ada mad silah tawilah. Mad silah qasirah dulu kita lihat. Mad silah qasirah itu asal kata dari qasron, pendek ya. Kalau mad silah tawilah asal kata dari tawilun, panjang. Apa yang dipendekkan, apa yang dipanjangkan? Yang dipanjang dan dipendekkan tentunya cara membacanya. Mad silah tawilah lebih panjang madnya, membaca madnya itu dipanjangkannya itu lebih panjang daripada mad silah qasirah. Nah, cirinya langsung saja ke cirinya. Kalau tajwid gak usah bertele-tele tentang pengertian ya, pengertian itu langsung ke cirinya ya. Yang pertama mad silah qasirah kita bedakan langsung dengan mad silah tawilah. Mad silah qasirah ini dengan mad silah tawilah ini berhubungan dengan hak domir ya. Jadi setiap hak domir. Nah, ibu tulis di sini ya. Setiap ada hak domir ya. Hak domir itu hak apa? Hak pengganti. Domir itu pengganti, kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia ya. Seperti ini. Bihi di sini nya, dia kan. Bihi dengannya, dengan dia. Kata ganti ya. Innahu, inna sesungguhnya. Hu itu dia, sesungguhnya dia atau sesungguhnya padanya gitu ya. Nah, kemudian li rabbihi, li kepada rabbi, Tuhan, hi-nya kepada Tuhannya. Jadi hak domir itu adalah hak pengganti ya. Nah, setiap ada hak domir ya menghadapi, kalau mad silah qasirah ya, setiap ada hak domir menghadapi huruf selain alif, huruf hijaiyah selain alif. Ibu tulis ya di bawah. Setiap hak domir ya menghadapi huruf hijaiyah selain alif. Nah, selain alif ini berarti dari ba sampai ya. Kita perhatikan, betul kan tidak mad silah qasirah ini setiap hak domir menghadapi huruf hijaiyah selain alif. Innahu, nah ini hak domirnya.
Biasanya kalau mad silah qasirah, hak domirnya itu di domah atau di kasroh yang terbalik. Kalau ini di domah terbalik. Kenapa terbalik? Itu menandakan mad harus dibaca panjang. Madnya di situ ya tandanya. Kalau domah biasa kan tidak panjang dibacanya. Kalau domah terbalik di sini itu menandakan mad harus panjang ya. Innahu ini mad silahnya. Ternyata ini hak domir kan? Ternyata setelah hak domir menghadapi huruf kaf. Betul tidak dengan ketentuan ini? Sama tidak dengan ketentuan ini? Sama kan? Nah, berarti betul ya bahwa setiap hak domir menghadapi huruf hijaiyah selain alif disebut dengan mad silah qasirah ya. Sedangkan mad silah tawilah yang ini sebaliknya dari sini. Ya, Ibu tulis. Setiap hak domir menghadapi alif. Nah, kalau tadi kan selain alif, sekarang kalau hak domirnya menghadapi alif, nah berarti dia masuknya di sini di mad silah tawilah ya. Tulisan ibunya kurang cantik gak apa-apa ya, yang penting ibu gurunya yang cantik. Oke, lanjut. Setiap hak domir menghadapi alif, bihi ini hak domirnya berharokat fathah kasroh berdiri. Nah itu tadi, kalau ada domah terbalik atau kasroh berdiri, berarti itu menandakan mad harus dibaca panjang. Beda dengan kasroh biasa dan domah biasa ya. Ini hak domirnya ternyata setelah hak domir itu menghadapi alif. Maka ini disebutlah mad silah tawilah. Dan kebetulan ya, alhamdulillah ya Allah ya, Al-Quran itu betul-betul sangat sempurna ya. Di Al-Quran itu setiap hak domir dan setiap mad silah qasirah dan mad silah tawilah itu dibedakan. Dibedakan dengan mana? Dengan apa? Kalau ada mad silah tawilah, hak domirnya itu pakai panjang, kalau kita bilang bahasanya alis ya, biar gampang. Ibu kan suka membahasakan sama anak-anak semua di sini alis ya. Nah yang kayak begini nih. Nah ini setiap mad silah tawilah di Al-Quran, insya Allah selalu ada alis. Kalaupun tidak ada, kembali ke ketentuan tadi ya. Nah, hak domir menghadapi alif berarti dia mad silah tawilah. Setiap mad silah qasirah dibedakan, tidak ada alis. Kenapa? Nah ini kan tanda panjang, tanda bacanya lebih panjang, makanya disebut tawilah, lebih panjang membacanya. Kalau ini cukup 2 harakat, mad silah qasirah 2 harakat. Kalau mad silah tawilah 5 sampai 6 harakat ya. Nah, bihi azwajan. Nah, ini setiap hak domir menghadapi alif. Hak domirnya ini yang dihadapinya ternyata alif. Kembali lagi ke mad silah qasirah, katanya setiap hak domir menghadapi huruf hijaiyah selain alif. Contoh kedua, ini ya, contoh kedua ya. Li rabbihi lakanud. Mana hak domirnya? Hi, betul ya. Kemudian setelah hak domir menghadapi apa? Lam. Ternyata di sini betul tidak menghadapi huruf hijaiyah selain alif? Iya, karena yang dihadapinya adalah huruf lam. Oke? Contoh ketiga, fa ummuhu hawiyah. Mana hak domirnya? Hum. Ya, ada terbalik di situ doma. Kemudian menghadapi apa setelah hak domir itu? Menghadapi ha, betul. Huruf hijaiyah selain alif di sini adalah ha. Oke, paham ya? Sekarang kembali lagi ke mad silah tawilah. Mengingatkan lagi setiap hak domir menghadapi alif kalau mad silah tawilah. Ya. Contoh tadi pertama sudah, sekarang contoh kedua. Malahu. Di sini adalah hak domirnya. Setelah hu, hak domir menghadapi
alif. Betul ya? Indahu. Contoh ketiga, indahu hak dhamir menghadapi illa alif. I. Oke? Nah, jadi kalau kalian nanti ada pertanyaan misalnya ya, biasanya kalau ujian semester kah, kalau tidak pandemi begini ya, kita biasa kan ujian semester ya pakai kertas yang di-print dari komputer ya. Biasanya itu huruf-huruf dari komputer itu tidak ada ininya, tidak ada tanda panjangnya kalau kita bilang alis itu ya. Nah, kalian jangan bingung. Yang penting kalian bisa membedakan, sudah tahu ketentuannya bahwa kalau sudah hak dhamir menghadapi alif apa, kalau sudah hak dhamir menghadapi selain alif apa. Oke, sampai situ insya Allah paham ya. Ini tentang mad silah dulu. Nah, sebelum ibu kasih tugas supaya kita lebih paham, kita kan langsung biasanya ibu kasih tugas melalui Al-Quran ya, mencari hukum-hukum yang sudah dipelajari. Kalau sekarang belajar mad silah berarti kita mencari hukum mad silah di Al-Quran. Nah, sebelum kita mencari hukum-hukum di Al-Quran, nanti ibu tugaskan, silahkan ibu kasih waktu untuk mencatat sekitar 10 menit apa yang ada di papan tulis ya. Silahkan ya. Baik anak-anakku semuanya, itulah materi yang ibu sampaikan pada hari ini ya tentang mad silah. Tugas akan ibu sampaikan di classroom atau di grup WA. Surat apa, ayat berapa, kemudian perintahnya apa, nanti ibu share di classroom atau grup WA ya. Maka dengan demikian kita tutup materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang ibu sampaikan. Mari kita tutup materi ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.